Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan aku Rizky Ramadan di channel YouTube Riz Entertainment. Kalian suka sejarah kan? Oke, kita hari ini akan membahas sejarah di Kalimantan Selatan. Jadi aku hari ini akan mengangkat masjid yang tertua yang ada di kota Banjarmasin ya, salah satunya karena masjid yang tertua di Banjarmasin itu ada Masjid Jami Sungai Jingah, ada Masjid di Basiri, dan salah satunya adalah Masjid Sultan Suriansah yang hari ini menjadi cagar budaya ya guys, dengan peninggalan-peninggalan sejarah yang masih masih terjaga keasliannya kayak aku guys. Oke guys, jadi pendiri Masjid Sultan Suriansah ini tentunya adalah Masjid Sultan bukan. Jadi pendiri Masjid Sultan Suriansah ini tentunya adalah Sultan Suriansah sendiri. Nah, karena beliau adalah seorang pemimpin ya guys. Jadi sudah tahu kan ya kisahnya bahwa Sultan Suriansah ini adalah raja pertama Kesultanan Banjar yang pada awalnya Kesultanan Banjar itu bukan Islam ya guys. Namun setelah terjadi gejolak-gejolak politik, maka Kesultanan Banjar ini resmi menjadikan agama Islam sebagai sebagai ideologi lah. Nah, seperti itu. Jadi pendirinya tadi sudah tahu ya guys, adalah Sultan Suriansah bersama para menterinya ya guys. Karena apa guys? Karena di sini orang Islam itu membutuhkan tempat untuk beribadah ya guys. Membutuhkan tempat karena seperti sholat Jumat, sholat berjamaah itu tempatnya di masjid, bukan di hatimu ya guys. Oke guys. Oke, kenapa jadi masjid yang didirikan Sultan Suriansah? Nah, ini mencontoh Nabi ya guys. Karena Nabi kan berdakwah juga mendirikan masjid pertama kali di Madinah. Nah, jadi pusat daulah Islam setelah Nabi hijrah nih guys. Ini momen hijriah ya guys. Jadi Nabi itu setelah dakwah di Mekah tuh lama tuh ya guys, berhijrah ke Madinah mendirikan daulah Islam. Beliau yang pertama kali dilakukan itu adalah mendirikan masjid sebagai pusat peradaban, bukan mendirikan taman, bukan mendirikan gedung-gedung megah, bukan mendirikan pasar dulu, tapi mendirikan masjid ya guys. Untuk apa? Untuk beribadah dan peradaban tentunya. Sampai sini insya Allah paham ya guys. Kalau mau tidur silahkan tidur. Oke, next ya, yang belum tidur kita lanjutkan. Jadi tentunya masjid ini didirikan dengan sederhana dulu ya guys. Kayak aku masih sederhana ya kan guys dulu. Wow. Oke, jadi pendiriannya itu dengan kayu ulin ya guys sebagai bahan dasar. Setelah itu atapnya itu daun rumbia. Tahu ya kalian daun rumbia? Jadi atap daun rumbia itu di ayam-ayam orang Banjar ya guys. Mungkin di tempat lain juga ada ya guys. Daun rumbia yang dari daun jadi dingin ya guys. Dan anyaman bambu untuk dinding-dindingnya. Jadi sangat sederhana. Nah, jadi legenda yang terjadi nih guys selama pembangunan masjid. Konon ceritanya nih guys. Terlalu dramatis ya guys. Jadi pendirian masjid ini katanya roboh terus guys. Kenapa jadi roboh? Karena ada orang iri gitu ya guys. Maka disuruhlah buaya itu untuk merobohkan. Nah, jadi cerita seperti itu guys legendanya. Nah, konon katanya buaya itu adalah milik Pangeran Temenggung, yang mana dia itu kan berperang sama Sultan Suriansah tadi guys. Nah, jadi ada rasa iri, ada rasa dengki, maka seperti itu. Nah, menanggapi hal tersebut, nah maka Patih Masing nih guys, atau Pangeran Jayabaya itu memiliki buaya. Sehingga apa guys? Buaya antara milik Temenggung tadi dengan Pangeran Jayabaya ini berkelahi guys. Sehingga yang kalah dalam perkelahian itu adalah buaya milik Pangeran Temenggung. Wah, tidak guys, buaya ini. Jadi sehingga selesailah. Jadi tidak ada lagi tuh yang mengganggu masjid Sultan Suriansah tadi. Jadi masjid Sultan Suriansah ini kokoh didirikan, kokoh menjadi masjid, tidak diganggu buaya lagi guys.
Dan konon ceritanya nih guys, sampai saat ini di sungai-sungai dekat Masjid Sultan Suryasana masih ada katanya guys, buaya kuning muncul di sungai Kuin di dekat masjid. Konon ceritanya sampai sekarang masih ada. Seperti itu ya guys. Nah jadi itu legenda ya guys, ya dari cerita mulut dan ke mulut. Dan silakan kalian meresapi sendiri keilmiannya. Jadi intinya masjid ini sangat sudah dirawat ya guys, bahkan dijadikan cagar budaya untuk dilestarikan seperti aku melestarikan. Tidak guys, bisa. Oke guys, mungkin itu ya guys legenda Masjid Sultan Suryasana. Jadi intinya ukiran-ukiran kaligrafi ada di sana, ukiran seperti tumbuh-tumbuhan. Kenapa jadi tumbuh-tumbuhan? Karena di lingkungan Banjar itu beberapa tumbuh-tumbuhan yang sangat menarik seperti nanas menjadi bahan ukiran-ukiran dan kaligrafi. Oke, sampai sini dulu ya guys. Nanti kalian tertidur, aku bercerita terus seperti di kelas belajar sejarah. Jadi sampai di sini dulu, nanti next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and share.